Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan saya Wikan Galuh Widiarto, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi konseling Adlerian, mengenai tokohnya, kemudian pengantar, konsep-konsep fundamental dalam konseling Adlerian, proses konseling Adlerian, teknik dan aplikasinya, seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai. Kita lanjutkan pada poin pertama mengenai pendekatan konseling atau konseling Adlerian. Nah, tokohnya, siapa sih tokoh dari konseling Adlerian? Baik, tokoh dari konseling Adlerian sebagaimana judul atau pendekatan konseling Adlerian, maka tokohnya adalah Alfred Adler. Nah, makanya pendekatan konselingnya dikatakan konseling Adlerian. Nah, Adler itu lahir 1870 dan meninggal di tahun 1937. Adler ini awalnya adalah kawan sekelompok atau kelompok penelitian dengan Freud seperti itu. Namun pada perkembangannya Adler tidak sependapat dengan teorinya Freud dan lebih memilih mengembangkan teorinya sendiri seperti itu. Hal yang menjadi garis bawah atau pertentangan dengan Freud yaitu bahwa Adler melihat individu itu memiliki potensi atau minat sosial yaitu dengan lingkungannya. Artinya adalah hubungan individu dengan lingkungannya, dan lingkungannya juga mempengaruhi bagaimana individu itu tumbuh dan berkembang seperti itu. Sehingga pada akhirnya Adler lebih memilih mengembangkan teorinya sendiri. Seperti yang disampaikan tadi, Adler memberikan atau tokoh yang mengembangkan psikologi individu seperti itu. Oke, selanjutnya konsep fundamental sama ada halnya dengan Freud. Adler juga masih mendasari teorinya dengan prinsip kesadaran dan ketidaksadaran sebagai pusat kepribadian. Nah, pendekatan Adlerian ini berdasarkan model pertumbuhan yang menekankan kapasitas positif individu untuk hidup sepenuhnya di dalam masyarakat seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi jika kita melihat Freud, teorinya Freud itu kan individu dipandang adalah makhluk yang deterministik, biologis, dan segala hal yang dia lakukan itu didorong adanya insting atau itu sendiri, dan itu kecenderungannya diawali dengan dorongan seksual meskipun pada akhirnya berkembang. Nah, dalam konseling Adlerian atau pendekatan Adlerian itu berbeda. Nah, individu itu dimotivasi oleh minat sosialnya. Jadi manusia memiliki kepentingan sosial atau rasa memiliki dan memiliki tempat yang signifikan di dalam masyarakat. Artinya di manusia itu tidak bisa terpisah dari masyarakat itu sendiri. Dan pertumbuhan dan perkembangan manusia menurut pandangannya konseling Adlerian atau pandangan Adlerian itu satu dari segi biologis dan dua dari segi lingkungan, dan dua hal itu saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi juga pada usia 6-8 tahun itu juga berdampak pada tumbuh kembang individu di usia dewasanya. Jadi tidak hanya 5 tahun pertama, 6-8 tahun bagaimana individu itu bisa berinteraksi dengan sebayanya, itu juga akan berdampak pada tumbuh kembang dari individu itu sendiri. Oke, kita mulai lanjutkan beberapa poin penting dari konsep fundamental dari konseling Adlerian. Yang pertama adalah keinginan bebas. Nah, keinginan bebas ini merupakan pemahaman bahwa manusia itu bukan semata-mata produk lingkungan atau bukan semata-mata dari produk genetika, melainkan itu adalah kedua hal tersebut tuh saling mempengaruhi akan tumbuh kembang dari individu itu sendiri. Nah, ini kebebasan di sini memungkinkan individu untuk mengambil keputusan berdasarkan gaya pribadi.
yang dihasilkan dari keinginan bebas ini. Nah, individu dengan demikian bertanggung jawab atas keberhasilan serta kesalahan dan keputusan yang tidak sehat. Seperti itu. Keinginan bebasnya itu nanti juga harus diiringi dengan tanggung jawabnya atas apa yang dia pilih. Seperti itu. Nah, selanjutnya konsep penting kedua atau konsep fundamental kedua yaitu adalah minat sosial. Nah, Adler berpandangan bahwa akar dari semua masalah adalah kegagalan kepentingan sosial. Nah, menurut Adler ketika individu itu gagal merespon atau gagal menjalin hubungan dengan lingkungannya, maka dia sudah dikatakan mengalami kegagalan atau permasalahan seperti itu. Nah, di sini lalu bagaimana penyelesaiannya? Yaitu dengan cara meningkatkan minat sosialnya, artinya meningkatkan keterhubungan individu dengan lingkungannya, seperti itu. Selanjutnya ada konsep fundamental superior dan inferior. Nah, kalau superior itu lebih kepada keunggulan yang ada atau yang melekat pada individu, maka inferior adalah sikap minder yang ada dalam individu. Nah, dilihat selama ini kepribadian yang muncul dari individu itu apa yang dominan, inferiornya atau superiornya. Nah, pada dasarnya setiap individu memiliki kedua hal ini, cuma mana yang lebih dominan itu akan kelihatan dalam kepribadiannya, seperti itu. Nah, adapun sikap inferior itu berhubungan dengan kekurangan yang dirasakan saat berkembang di masa kanak-kanaknya. Misalnya ketertarikan dengan teman sebayanya, penilaian kekuatan dan kemampuan yang dia miliki, kemudian status sosial misalkan, kemudian status ekonominya. Nah, biasanya hal-hal tersebut nanti akan berdampak pada sikap inferior dari individu itu. Misalkan individu yang mohon maaf dari kalangan ekonomi rendah dan dia sekolah di sekolah favorit, sedangkan teman sebayanya lebih memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik. Nah, bisa jadi anak ini akan minder. Nah, itu muncullah sikap inferior, dan kalau itu tidak segera teratasi akan terbawa sampai dia dewasa, seperti itu. Nah, sebenarnya sebaliknya ada perasaan unggul. Nah, tentu ini perlu kita tanamkan kepada setiap individu, utamanya kalau dalam atlet tadi kan dilihat di awal perkembangan 6-8 tahun ya kita mulai tanamkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh individu itu. Kalau orang tua kepada anaknya, kalau guru kepada murid-muridnya, dan seterusnya. Lalu ada konsep yang keempat adalah lifestyle. Nah, pada dasarnya mulai fase anak-anak itu sudah mulai membentuk gaya hidup. Nah, dan ini adalah individu mengembangkan keyakinan tentang dirinya sendiri, orang lain, dan dunia berdasarkan persepsi awal tentang pengalaman di lingkungannya. Nah, gaya hidup dari masing-masing individu itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungan sekitarnya memang bisa menunjukkan gaya hidup yang positif misalkan, maka itu akan terinternalisasi dalam diri individu dan itu akan melekat. Gaya hidupnya pun tidak jauh dari seperti itu. Meskipun dalam perkembangannya gaya hidup ini pasti bisa berubah ya. Seperti itu. Selanjutnya perilaku yang bertujuan. Jadi konsep fundamental yang kelima ada perilaku yang bertujuan. Jadi di sini Adler mempercayai bahwa semua orang berperilaku memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya tadi. Dan kalau Freud itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan id, dan ada super ego, terus ego memenengahi kebutuhan id dan aturan yang ada. Maka kalau dalam dalam Adler itu ada perilaku tujuan, dan ini adalah untuk memenuhi gaya hidup tadi, gaya hidup dari individu itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya mimpi. Nah, sama halnya dengan Freud, mimpi juga merupakan poin penting, poin yang memiliki sumbangsih dalam penyelesaian masalah di diri individu atau konseli. Nah, mimpi dalam pandangannya Adler itu
artikan sebagai sebuah kenangan dalam indikasi gaya hidupnya. Dan di sini individu akan memilih bagian-bagian dari mimpinya yang dia setujui, dan itu mengekspresikan gaya hidup yang telah dia pilih. Jadi dengan hal tersebut, mimpi ini akan mendukung pilihannya sehingga bisa memperkuat pilihannya. Nah, tentu di sini nanti konselor atau helper itu membantu konseli menentukan pilihannya yang positif seperti itu. Oke, selanjutnya adalah masuk ke proses konseling Adlerian. Nah, di sini ada tujuan pengubahan. Perlu diketahui hubungan konseling antara konselor dan konseli di sini sifatnya adalah kolaborasi. Kalau dalam Freud kemarin kan ada aliansi dan transferensi, tapi kalau di dalam konseling Adlerian itu adalah kolaborasi antara konselor dan konseli. Di sini konselor membangun hubungan yang saling menghargai, menghormati, kemudian menggali informasi secara komprehensif atas gaya hidup dari konselinya, dan tentunya menjelaskan tujuan hidupnya tadi itu masih kurang tepat, termasuk bagaimana gaya hidup yang telah dia terapkan selama ini. Maka tujuan pengubahannya seperti yang disampaikan tadi adalah adanya reorientasi dan reedukasi mengenai gaya hidup yang telah selama ini dijalaninya. Jadi ada perbaikan atau pembelajaran ulang, pemahaman ulang seperti itu. Dan di sini konselor Adlerian menitikberatkan pada proses pengajaran, penyediaan informasi, membimbing dan memberikan motivasi kepada konseli yang putus asa atas gaya hidupnya seperti itu. Selanjutnya peran konselor. Jadi peran konselor dalam konseling Adlerian atau konselor Adlerian adalah membantu konseli menemukan dan memperbaiki kesalahan dasarnya. Di sini konseli akan berperilaku lebih baik. Dan misalkan apabila ini tidak bisa kita laksanakan, maka yang muncul adalah sikap inferior dari diri individu atau konseli itu. Maka memang kita perlu segera membantu konseli memperbaiki kesalahan dasarnya. Tentunya dalam hal apa? Gaya hidupnya, sehingga tujuannya tadi itu bisa lebih positif. Selanjutnya adalah pengalaman konseli dalam proses dalam konseling ya. Jadi ada peran konselor dan peran konseli atau pengalaman yang didapatkan oleh konseli. Nah, di sini konseli berfokus pada hasil yang diinginkan dan gaya hidup yang tangguh sehingga menciptakan tindakan yang rasional. Jadi bisa jadi selama ini gaya hidup yang dia pilih itu memang sudah rasional menurut konseli, tapi nyata-nyatanya itu bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang ada, dan itu ternyata tidak tepat, sehingga harus ada reedukasi dan reorientasi gaya hidup sehingga gaya hidupnya tuh lebih adaptif dengan kondisi atau norma-norma yang ada seperti itu. Ada pandangan-pandangan yang bisa jadi itu melekat dalam diri konseli. Nah, seperti pandangan bahwa tidak ada orang lain yang peduli akan dirinya. Nah, ini kan kalau sudah ada pandangan seperti ini, konseli akan lebih memilih menarik diri, jarang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ini kan tidak tepat. Atau mungkin konseli memiliki sikap apatis sebelum memulai berhubungan. Jadi, sebelum memulai berkomunikasi dengan siapapun, dia sudah nanti kalau saya ngomong pasti nggak didengar, nanti kalau saya ngomong dicuekin, nanti kalau saya ngomong dimarahin. Nah, itu sudah sikap-sikap yang mungkin tidak tepat, sehingga perlu kita reedukasi tadi seperti itu. Kemudian menuntut kesempurnaan bagi dirinya sendiri. Jadi kalau tadi inferiornya merendah diri, ini sebaliknya superiornya berlebihan. Jadi dia menuntut dirinya adalah seseorang yang sempurna. Nah, padahal manusia itu tempatnya salah, tidak ada yang namanya manusia sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan seperti itu. Kemudian pandangan akan segala sesuatu selalu berjalan dengan gagal. Nah, ini juga bisa jadi melekat dalam diri individu sehingga dia bersikap inferior. Apapun yang dilakukan gagal, apapun yang dia mulai hancur. Nah, itu juga harus kita bantu. Dan
Yang kelima ada seringkali merasa bersalah dan meyakini akan mengecewakan orang lain. Jadi apapun yang dia lakukan, dia punya kekhawatiran bahwa itu akan mengecewakan orang lain dan pasti akan salah, seperti itu. Selanjutnya adalah interaksi konselor dan konseli. Seperti yang tadi disampaikan, adalah adanya hubungan kolaborasi antara konselor dan konseli, dan ini didasarkan pada rasa saling percaya, rasa saling menghargai, menghormati, kerjasama, dan penyesuaian tujuan, yaitu tujuan dari penyelesaian masalah konseli itu sendiri. Dan itu disepakati bersama ya antara konselor dan konseli. Tujuan pengubahannya itu disepakati oleh konselor dan konselinya. Selanjutnya adalah teknik dan aplikasinya. Sebelum ke teknik, ada beberapa fase yang pada umumnya konselor Adrian tempuh atau lalui. Yang pertama adalah membangun hubungan konseling yang baik. Ya, tentu ini antara konselor dan konseli ini ada keeratan dalam komunikasi dan hubungannya, sehingga dengan demikian ada penciptaan hubungan yang positif, sehingga konseli bisa menceritakan segala hal yang dia alami, kemudian konselor bisa merespon dengan mendengarkan, menunjukkan rasa hormat, menghargai, merespon atas kapasitas konseli dalam mengungkapkan masalahnya, dan seterusnya. Nah, bisa jadi ketika fase pertama ini dimulai, konseli datang dengan sikap inferior atau kurang percaya diri, merasa tidak bisa menyampaikan masalahnya. Nah, di sini tentunya konselor memberikan reassurance ya, atau penguatan, reassurance seperti itu ya, sehingga konseli bisa yakin bahwa kehadiranmu di sini adalah sebuah langkah awal untuk perubahan dalam dirinya. Selanjutnya, nah kalau ketemu pada fase awal tadi ketemu konseli yang inferior, maka otomatis konselornya akan lebih aktif dalam mendorong atau memotivasi konselinya. Selanjutnya adalah fase kedua adalah menilai psikologi individu dan dinamikanya. Nah, di sini pada fase ini setelah konselor mendapatkan informasi yang telah disampaikan konseli pada fase sebelumnya, konselor mulai memberikan sebuah penilaian mengenai segala hal yang telah dia lakukan. Nah, apakah pandangan-pandangan dalam dirinya itu sudah benar atau belum? Nah, itu mulai di sini dimasukkan di sini. Apakah tujuan hidupnya sudah benar atau belum? Jangan-jangan gaya hidup yang mendasari tujuan hidupnya tadi masih tidak tepat, meskipun menurut konseli itu benar. Nah, itu makanya di sini dalam penilaian ini membantu konseli memahami kontradiksi yang dia sedang alami, seperti itu. Terus sampai ada nanti pada fase ketiga, yaitu adanya pemahaman diri dan wawasan. Nah, pada fase ini konseli setelah konselor memberikan penilaian, dia mulai menyadari, oh iya ya, bisa jadi memang selama ini gaya hidup atau pemahaman-pemahaman tadi itu memang belum tepat, dan baru memang belum tepat berarti saya akan mencoba memperbaikinya, seperti itu. Nah, tentu di fase ketiga ini juga konselor menyampaikan bahwa gaya hidup yang telah kamu pilih itu ternyata seperti ini loh. Positifnya cuma seperti ini, sedangkan negatifnya ada banyak, sehingga perlunya kamu segera untuk memberikan perubahan, sehingga nanti muncullah wawasan baru bahwa oh iya benar ya, kalau gaya hidup yang saya pilih tetap seperti ini, bagaimana saya bisa meraih prestasi misalkan. Seperti itu. Kemudian baru fase keempat ada reedukasi dan reorientasi atau pendidikan ulang dan penanaman ulang ya, pengenalan ulang, seperti itu. Dan ini fokusnya yaitu lebih banyak membantu konseli menemukan pandangan baru yang lebih fungsional, lebih adaptif, lebih sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga gaya hidupnya tadi bisa berubah.
Dan tentunya pada fase ini juga melibatkan bagaimana motivasi individu dalam perannya, yaitu mengambil tindakan. Jadi setelah ada reedukasi dan reorientasi kan pasti langsung ada yang namanya aplikasinya atau tindakannya. Nah, kalau konseling hanya dalam ranah wawasan saja, oh iya ya saya harus berubah, cuma dalam tindakannya tidak dirubah, bagaimana ada perubahan signifikan dalam permasalahannya. Lalu ada konsep yaitu proses dorongan. Nah, di sini melibatkan adalah keberanian konseling untuk menghadapi kesulitan yang dia alami. Nah, ini juga menjadi sebuah ciri khas dari konseling Adlerian. Nah, kita lihat apakah memang konseling berani mengambil tindakan berdasarkan pemahaman baru yang sudah dia yakini, seperti itu. Dan pada fase itu konselor juga menanamkan kamu lo punya potensi seperti ini. Artinya dengan potensi ini sudah sepatutnya kamu bisa mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahanmu. Dan itu ketika konseling bisa meyakini dan mengambil tindakan, maka sudah jelas akan ada perubahan dalam permasalahan yang dialami oleh konselingnya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mengubah dan mendapatkan alternatif baru. Nah, ini berarti konselor membantu konseli mengembangkan konsekuensi atau alternatif penyelesaian baru dan dibantu untuk mempertimbangkan dampak-dampak positif dan negatif atas alternatif yang telah disusunnya. Dengan demikian konseli akan bisa berhati-hati untuk bertindak. Oke, kalau saya bertindak seperti ini maka responnya seperti ini. Oke, kalau saya bertindak sebaliknya maka oh iya akan merugikan diri sendiri, seperti itu. Dan pada fase ini juga perlunya komitmen dari diri konseli. Kalau tidak ada komitmen maka sudah barang tentu alternatif yang telah disusun tadi itu hanya menguap ya, cuma sebagai lisannya saja, tidak sampai bentuk perilakunya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada teknik-tekniknya. Teknik yang pertama ada teknik iMessage, seperti itu. Di sini adalah penggunaan kata ganti orang penting dalam sejumlah orientasi konseling teoritis, termasuk konseling Adlerian, Gestalt, konseling berpusat pribadi, dan eksistensial. Nah, artinya begini, teknik iMessage ini bisa diterapkan pada konseling Adlerian dan sebagaimana pada konseling Gestalt dan konseling berpusat pribadi, termasuk juga eksistensial. Nah, penggunaan pesan saya memaksa konseling untuk bertanggung jawab atas perasaan, perilakunya, dan sikapnya tanpa menyalahkan orang lain. Jadi segala hal yang dia lakukan diawali dengan saya akan melakukan atau saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Maka di dalam kata-kata saya tadi itu artinya konseli siap mulai dari perasaan, sikap, dan tindakannya atas mengerjakan tugas tadi. Dan ketika tugas ini tidak selesai, konseli tidak dibenarkan menyalahkan orang lain karena ada kata saya itu siapa ya, konseli itu sendiri, seperti itu. Ada yang kedua yaitu bertindak seolah-olah. Nah, ini tujuannya adalah meningkatkan minat sosial konseli dan perasaan komunitas. Jadi di sini teknik ini membantu konseli mengubah tidak hanya perspektif tetapi juga perilaku yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan fungsi, artinya fungsi wawasannya, fungsi berpikirnya, dan lain sebagainya. Pada teknik seolah-olah berbeda ini, konseli tidak hanya atau tidak cukup melihat saja, melainkan juga harus bertindak dengan cara yang berbeda atas masalahnya tadi. Dan di sini Adler mempercayai bahwa semua orang menciptakan peta kognitif yang berfungsi sebagai panduan
untuk menjalani hidupnya. Jadi saya meyakini juga sebagai mahasiswa kalian kan punya cara berpikir atau peta kognitif yang berbeda-beda. Contohnya dalam hal belajar ya. Pasti setiap mahasiswa memiliki peta kognitif yang berbeda-beda dalam belajar. Ada yang belajarnya misalkan kita ambil saja satu poin variabel manajemen waktunya. Nah, misalkan belajarnya di setelah subuh itu kan segar. Nah, ada yang waktu belajarnya misalkan malam hari jam 11 malam sampai jam 2. Ada yang belajarnya sambil ngopi. Nah, ada yang belajarnya sambil berkelompok. Nah, itu kan sudah juga berbeda-beda seperti itu. Selanjutnya ada teknik spitting in the soap. Dan ini adalah teknik yang membantu konseli merubah atau menentukan tujuan dasarnya. Nah, di sini fungsinya adalah mengurangi gejala-gejala yang timbul pada konseli. Dan penerapannya dengan cara memberikan sebuah metafora yang positif, dan ini digunakan ketika konseli seringkali menghindari permasalahannya. Jadi bisa jadi ketika konseli datang menemui konselor itu kan diawali dengan rasa was-was dan lain sebagainya, dan ketika mau mulai ceritanya dia cenderung menghindarinya. Nah, teknik ini bisa kita terapkan. Dengan teknik ini atau teknik spitting in the soap, konseli didorong untuk memahami bahwasanya dirinya mengalami permasalahan melalui gejala-gejalanya. Dengan demikian, konseli bisa menyadari tujuan pengubahan pada konseling yang dilaksanakan. Nah, tentu di sini konselor bekerja sama dengan konseli menemukan cara yang tepat dalam mencapai tujuannya. Oke, selanjutnya adalah mutual storytelling. Nah, di sini bisa kita mulai dengan menceritakan tradisi-tradisi tertentu, kisah-kisah tertentu, dongeng yang di sini tentunya ada pengaruhnya dalam perilaku manusia. Di sini tentu individu kan dalam kehidupannya dipandu oleh norma budaya, norma agama, adat istiadat yang itu melekat di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, bisa jadi dari cerita-cerita mutual storytelling tadi ada nilai-nilai yang relevan dengan permasalahan individu. Artinya begini, ketika konselor menerapkan teknik mutual storytelling, artinya dia harus siap menyiapkan materi tentang hal tersebut, di mana materi ini sesuai dengan karakteristik permasalahan yang sedang dialami oleh konseli, sehingga konseli bisa mendapatkan wawasan baru. Oh iya, benar, dari cerita ini ternyata ada hal yang sama, dan ternyata dari cerita tersebut permasalahan juga bisa terselesaikan dengan baik. Ada lagi paradoxical intention. Dan di sini teknik ini dilakukan oleh konselor profesional dengan cara mengarahkan konseli untuk tampil dengan cara yang tampaknya tidak sesuai dengan tujuan konseling. Jadi memang ini disengaja untuk membantu konseli menampakkan yang tidak sesuai dengan tujuan konselingnya. Nah, baru ketika itu tampak, konselor bisa mulai menggali, oh tadi seperti itu, sebenarnya apa yang kamu utarakan dengan contoh yang kamu lakukan tadi. Nah, ini ada makna kebenaran yang mendorong konseli untuk mencari apa yang sedang dihindarinya. Jadi kan selama ini bisa jadi konseli menghindarinya. Ya sudah, kita coba dia untuk membuat sebuah penampilan atau perilaku yang itu cenderungnya berlawanan dengan yang sedang dia alami. Misalkan, coba ekspresikan emosimu mengenai permasalahanmu tadi. Misalkan tersenyum ya, ternyata dalam senyuman itu ada hal yang berlawanan. Oke, wah senyumnya bagus ya, apakah itu memang benar-benar senyuman yang tulus dari permasalahanmu, atau hanya sebagai tampilan luar saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini dengan niat balik paradoks, sebagian besar masalah yang ditanggapi secara lebih emosional daripada secara logis. Nah, memang secara umum tuh ketika seseorang mengalami masalah itu emosionalnya lebih bergejolak.
Jadi kalau terutama bisa jadi perempuan itu kecenderungannya ya, bukan saya menjustifikasi tapi kecenderungan. Kemudian ada analisis mimpi ya, tadi analisis mimpi ini konselor Adlerian lebih kepada melihat mimpi-mimpi atau menginterpretasikan mimpi-mimpi yang diungkapkan konselir sebagai sebuah dorongan atas gaya hidup yang akan dipilihnya atau yang lebih fungsional, yang lebih adaptif. Jadi mimpi ini sebagai sebuah dorongan seperti itu. Ada yang terakhir adalah pengaturan tugas. Nah, pengaturan tugas berarti ini adalah sebuah intervensi yang secara rutin dilakukan oleh konselor Adlerian. Jadi begini, konseling itu kan prosesnya tidak kita lakukan secara tatap muka, tetapi pasca konseling misalkan pada pertemuan pertama itu bukan berarti hanya sebatas omong-omong saja atau komunikasi saja baik verbal non verbal, tapi juga ada penugasan. Nah, penugasan ini tentunya untuk apa? Untuk melihat komitmen konseli mengambil tindakan atas permasalahannya. Jangan-jangan konseli hanya sebatas lisannya saja. Nah, makanya perlu adanya pengaturan tugas seperti itu. Oke, misalnya ya, kebetulan konseli itu datang ke konselor menyampaikan permasalahannya adalah dia mengalami obesitas. Dia adalah konseli perempuan, usianya 18 tahun, sebenarnya kulitnya putih, rambutnya panjang lurus, kemudian bisa dibilang raut mukanya mulus misalkan. Nah, cuma dia memiliki permasalahan obesitas. Dia datang ke konselor, dia ceritakan gaya hidupnya seperti ini selama ini, suka makan makanan fast food, junk food, kemudian kurang sayur, kemudian jarang olahraga, kemudian banyak minum minuman bersoda yang itu notabene tidak baik bagi kesehatan. Nah, ternyata gaya hidup seperti itu kan menjadi tujuan hidupnya selama ini dan dia ingin ada perubahan, maka kita ceritakan, kita misalkan dengan mutual storytelling dulu. Oh, ini loh ada perubahan signifikan dengan cerita dari ini misalkan. Berarti harus ada Pak ya untuk merubah cara pandang saya. Ya sudah, berarti dengan begitu konselor bisa memberikan tugas, misalkan tugasnya di minggu pertama setelah sesi konseling, oke, besok mulai pagi jam 5 silahkan Mbak ambil tindakan dengan cara jalan-jalan memutari kompleks rumahnya minimal 3 kali, lalu lakukanlah itu secara rutin kurang lebih selama 3 hari, tidak perlu berlebihan, tapi mulailah untuk melakukan. Nah, ketika itu sudah dilakukan dan ada sesi konseling pertemuan kedua, kita evaluasi. Misalkan kita konselornya nanya, sudah dilakukan, sudah Pak, bagaimana hasilnya, apakah ada perubahan, apakah sudah ada perubahan, misalkan dari kita lihat dulu bagaimana, merasa lebih ringan atau apa. Nah, itu kan dari pengaturan tugas tadi. Nah, dengan demikian harapannya ya komitmen konseli untuk merubah gaya hidup termasuk berat badannya tadi bisa diakuisisi atau bisa dilakukan ya maksudnya. Itu tadi adalah penjelasan mengenai konseling Adlerian. Teman-teman bisa mencari materi lain untuk pembanding atau pelengkap. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ini nanti ada refleksi dan pertanyaan. Yang pertama adalah konseling Adlerian berpendapat bahwa individu memiliki gaya hidup yang unik atau kepribadian yang berbeda-beda. Jelaskan apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, kepentingan sosial adalah konsep sentral dalam pendekatan Adlerian. Nilai apa yang kalian tempatkan pada kepentingan sosial dalam kehidupan kalian sendiri? Menurut Anda dalam hal ini, apakah hal tersebut bisa membantu konseli dalam mengembangkan minat sosialnya? 2 itu saja, nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok, kemudian kita bahas seperti itu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga materinya bermanfaat. Akhir kata dari saya, wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.